Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bahasan asmaul rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Istri itu seperti ladang tempat bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, sehingga segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman diberi kabar gembira karena mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini, dari kisah ini, pertama, hubungan suami istri boleh dilakukan dengan berbagai cara, sehingga boleh memulainya dari depan, memulainya dari belakang. Karena hubungan suami istri itu biasanya ada pendahuluannya. Nah, pendahuluan itu terserah, mau dari belakang, mau dari depan, mau dari samping, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah melakukan hubungan suami istri, biar supaya lebih jelas, melakukan hubungan senggama melalui dubur atau anus. Nggak boleh suami bersenggama kepada istrinya tetapi tidak masuk ke kelamin istrinya, masuknya ke dubur, ke anus. Itu yang tidak boleh. Dan pada saat istri sedang haid, pernah kita bahas juga di sini, seorang suami tidak boleh melakukan senggama. Tapi kalau bercumbu rayu, boleh-boleh aja. Suami istri bercumbu rayu dengan istrinya ini, meskipun istrinya sedang haid. Yang tidak boleh kalau istri sedang haid adalah melakukan senggama. Itu harus diperjelas. Jadi suami istri itu terserah mau mulai hubungannya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, tapi pada saat senggama, itu tidak boleh senggama melalui dubur,
Begitu. Karena yang ketiga, karena hubungan seksual merupakan kewajiban, maka suami istri yang melakukannya dengan baik tentu mendapat nilai pahala. Itu ada nilai ibadahnya. Suami istri yang berhubungan secara baik itu ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya. Bila hubungan seksual dilakukan kepada yang bukan istrinya atau bukan suaminya, maka itu nilainya dosa, haram hukumnya, besar dosanya kalau bukan kepada istri atau kepada suami. Inilah yang disebut dengan zina. Zina itu melakukan hubungan suami istri, biar supaya jelas bahasanya memang harus diperjelas kalau fikih itu, yaitu senggama. Seorang laki-laki bersenggama dengan seorang wanita, tapi wanita itu bukan istrinya, nah, maka itu disebut zina. Nah, biar tambah jelas, yang dimaksud zina adalah memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin wanita yang bukan istrinya. Nah, itu biar supaya jelas. Memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan yang bukan istrinya, maka itu disebut zina. Dosanya besar. Oleh karena itu, seks, ya, hubungan seksual itu halalnya cuma satu. Cara menghalalkannya cuma satu. Apa itu? Akad nikah. Tidak menjadi halal dengan suka sama suka, yang sekarang istilahnya populer dengan sebutan sexual consent. Pernah dengar istilah itu, Pak? Sexual consent. Sexual consent itu konsensus bersama, kesepakatan bersama untuk melakukan hubungan seksual. Katanya kekerasan seksual tidak boleh. Kekerasan seksual itu berarti memperkosa gitu misalnya. Orang nggak mau, dia ajak lakukan hubungan seksual sehingga terjadi pemerkosaan. Itu namanya kekerasan seksual. Tapi kalau sexual consent, suka sama suka, kesepakatan bersama, itu bukan kekerasan seksual, itu nggak boleh. Nah, itu yang bahaya. Jadi seks itu halalnya cuma satu, yaitu akad nikah. Nggak bisa dengan cara suka sama suka, apalagi memperkosa. Termasuk tidak halal dengan cara membayar. Ada apa enggak membayar? Lagi nunggu mikrolet di Tanah Abang, panggil mas, mas. Lalu wanita itu mendekat, murah mas. Ada begitu Pak? Dia mengajak hubungan seksual, dia mau menjual seks dengan cara bayar, dengan pelacur. Dulu istilahnya namanya pelacur. Tapi orang suka memainkan istilah, utak-atik istilah, sehingga orang karena nggak suka disebut pelacur, istilahnya dirubah jadi namanya WTS, wanita tunasusila. Kalau disebut tunasusila itu cuma masalah sosial,
nggak ada kaitan dengan akidah, syariah, akhlak. Ini cuma masalah sosial. Sama tunasusila itu dengan tunawisma, dengan tunanetra, dengan tuna aksara, dengan tuna karya, tuna apa lagi? Jadi dianggap masalah sosial biasa. Makanya urusan-urusan ini ditangani oleh dinas sosial. Sekarang istilahnya diubah lagi yang lebih bagus, yaitu PSK. PSK itu pekerja seks komersial. Dia kerja, karena dia kerja harus dihormati. Nah itu dia. Ini bahayanya main-main istilah ini. Konsekuensi sebuah istilah itu ada. Maka dia harus dihormati karena dia kerja. Bahkan berapa tahun yang lalu saya pernah mendengar wawancara. Itu pelacur-pelacur itu ada organisasinya. Ada organisasinya. Ketuanya itu diwawancarai di sebuah radio. Saya lupa radionya apa itu. Apa dia bilang? Orang kerja nyari duit bisa dengan banyak cara. Ada yang nyari duitnya menggunakan kaki, ada nyari duitnya menggunakan tangan, ada nyari duitnya menggunakan mulut, ada nyari duitnya menggunakan mata, ada yang nyari duitnya menggunakan tangan. Lah sekarang apa salahnya orang nyari duit menggunakan kelaminnya? Oh, begitu kalimatnya, Pak. Nggak bisa. Jadi itu namanya mencari harta, mencari rizki dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Jadi halalnya cuma satu, yaitu akad nikah. Maka kalau ada orang akad nikah, kita harus turut gembira. Kita gembira, kita senang, kita bersyukur ada orang menikah. Ini kadang-kadang kita nggak suka. Kenapa? Minggu ini banyak yang ngundang nih pernikahan. Si ini ngundang, si itu ngundang, temen ngundang, banyak surat undangan di minggu ini. Nah, kadang-kadang jadi kurang suka. Ini kenapa? Ya namanya kita kondangan itu kadang-kadang harus ngasih sesuatu. Jangan karena itu kita jadi nggak suka ada orang menikah. Jadi kita suka, kita senang, kita gembira. Bahkan kita ucapkan selamat atas pernikahan itu bukan cuma pengantin. Ucapkan selamat jangan cuma kepada pengantin, tapi kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya sudah melaksanakan salah satu kewajiban kepada anaknya, yaitu menikahkan anaknya ketika sudah sampai waktunya. Maka ucapkan selamat. Selamat Pak, Bapak sudah menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Begitu. Kenapa harus kita gembira, bersyukur kalau ada orang menikah? Bukan semata-mata si laki-laki dapat pasangan perempuan, bukan semata-mata si perempuan dapat pasangan laki-laki. Yang membuat kita gembira adalah karena salah satu syariat Islam masih dijunjung tinggi, yaitu akad nikah. Soalnya
Banyak orang yang sudah kayak suami istri padahal akad nikahnya belum. Nah, begitu. Oleh karenanya didorong anak-anak muda yang sudah waktunya untuk menikah, menikahlah. Jangan sampai nggak mau nikah, apapun alasannya, jangan tidak mau menikah. Karena apa? Kelangsungan hidup harus terus. Hidup ini harus ada keberlangsungannya, ada generasi ke generasi. Dan agar ada generasi baru, ya harus ada akad nikah, sehingga nanti lahir generasi baru. Ini kadang-kadang orang tidak mau menikah. Misalnya negara-negara seperti Jepang, Korea, Singapura, itu generasinya pada nggak mau nikah, sehingga ada krisis generasi. Di Jepang itu sebenarnya ada krisis generasi. Makanya pintar dia bikin robot. Bikin robot. Kenapa? Karena dia kekurangan orang. Tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh orang itu diganti sama robot. Loh, kita yang kebanyakan orang mau niru-niru lagi. Kita mau kebanyakan orang, jangan niru-niru pakai robot lagi. Apa aja nanti mau pakai robot, apa aja pakai teknologi, akhirnya tenaga orang nggak kepake. Ya memang udah praktis. Masuk jalan tol, tinggal tempel kartu, dibuka palang pintu, jalan, praktis. Nah, itu kan nggak pakai orang. Coba kalau pakai orang, itu satu pintu itu ada berapa orang nanti yang bisa dipekerjakan. Nah, itu begitu. Jalan tol banyak, orang mah tetap aja banyak yang nganggur. Kenapa? Nah, diganti sama mesin. Terus begitu. Nah, saya pernah baca Jepang itu misalnya kekurangan begitu banyak orang, makanya dia mesti ngimpor orang, mengimpor orang untuk bekerja dan seterusnya. Jadi kelangsungan generasi itu melalui proses pernikahan terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang lahir tapi nggak jelas bapak dan ibunya. Hubungan seksual mau, nikah nggak mau. Akhirnya berzina. Sesudah berzina lahir anak. Anak ini nggak jelas siapa bapak ibunya, karena ditinggal begitu saja. Padahal sebagai manusia, dia butuh anak, dia butuh bapak, dia butuh ibu. Siapa bapak dan ibu saya? Pernah terjadi di Australia, Pak ya. Beritanya udah lama, di Australia. Itu kan dikembangkan namanya cloning. Nah, cloning. Lalu lahir anak hasil cloning. Cuma nih anak ketika masuk masa remaja, dia bertanya-tanya, siapa bapak ibu saya? Jadi dia membutuhkan bapak, membutuhkan ibu. Nggak ada yang bisa jawab. Siapa bapak ibunya nggak bisa jawab. Kenapa? Emang dia hasil cloning. Manusia nggak bisa begitu. Kalau binatang mungkin. Nah, tapi manusia tidak. Apalagi manusia harus jelas nasabnya, garis keturunannya, hubungan darahnya. Inilah mengapa
zina itu dilarang. Bahkan kalau ada wanita menjadi janda, dia tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain meskipun peminatnya banyak, yang suka sama dia banyak. Bahkan ada juga yang sudah nungguin kapan dia jadi janda. Ada nggak, Pak? Itu biasanya sopir truk kayaknya tuh. Mau ditulis di bak mobilnya tuh, ku tunggu jandamu. Pas dia jadi janda, oh langsung maju. Perempuannya nggak ngerti, mau aja lagi nikah. Baru sebulan jadi janda nikah, 2 bulan jadi janda nikah. Nggak boleh. Tapi nikah juga, hubungan suami istri, hamil, kan jadi nggak jelas ini hamil kerjaan siapa? Kerjaan suaminya yang dulu apa kerjaan suami yang sekarang? Maka harus dibersihkan dulu, itu dipastikan rahimnya bersih, dan itu tenggang waktunya 3 kali suci. Salah satu kuru 3 kali suci, 3 kali haid. Nah begitu. Baik, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, mau menyampaikan tanggapan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang sudah lama berumah tangga belum juga punya anak, tapi masih ingin punya anak, mendambakan anak, secara teknologi kedokteran itu kan ada namanya proses bayi tabung. Kalau mau pakai jalur bayi tabung boleh, tapi sperma itu dari suami istri. Sesudah diambil sperma dari suami istri, itu di apa? Kalau tanaman namanya disemai. Ada pembibitan. Terus tumbuh bibit calon janin. Ada positif ini kemungkinan. Nah, maka dia nanti dimasukkan ke rahim istri. Dikandung di rahim istri sampai nanti melahirkan. Nah itu boleh kalau begitu. Yang tidak boleh adalah kalau sperma diambil dari sembarang orang. Teknologi itu bisa ngambil sperma dari sembarang orang. Pengen sih punya anak pinter kayak bapaknya, cantik kayak ibunya, sehingga diambil sperma dari unsur orang pinter meskipun gak ganteng, diambil dari unsur wanita yang cantik meskipun gak pinter, meskipun bodoh, dengan harapan lahir nanti generasi pinter kayak bapaknya, cantik ganteng kayak ibunya. Ternyata lahirnya gak begitu, jelek kayak bapaknya, bodoh kayak ibunya. Nah, kalau adopsi, ngambil anak orang lain sebagai anaknya, yaitu anak orang lain, bukan nasab. Nggak bisa dihubungkan dengan nasab, hubungan darah, nggak bisa. Adopsi anak angkat, itu orang lain yang ada di rumah kita. Nggak ada konsekuensi hukum apa-apa. Konsekuensi hukum itu misalnya perwalian. Kalau bapak ambil anak perempuan anak orang lain sebagai anak bapak, tinggal di rumah bapak, maka
itu bukan anak bapak. Kalau dia udah gede mau nikah, bapak nggak boleh jadi wali. Kenapa? Bapak bukan walinya. Nah, konsekuensi kedua, tidak ada konsekuensi kedua, itu adalah waris. Anak angkat bukan ahli waris. Maka kalau bapak mati meninggalkan harta waris, ini anak angkat bukan ahli waris. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Apa dia udah nggak usah terima aja, terima aja keadaan dia nggak punya anak? Ya terserah, silakan. Mungkin memang takdir saya tidak dikaruniai anak, karena saya sudah berusaha, udah periksa dokter segala macam, tapi ternyata sampai istri tidak memungkinkan lagi hamil, ya ternyata enggak juga hamil. Nah, kalau mau pakai cara Nabi Ibrahim, ya nikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Nabi Ibrahim kan begitu ceritanya, nikah dengan wanita yang lebih muda, lalu hamil. Istrinya yang kedua hamil, Siti Hajar ini hamil. Sesudah hamil lahir anak namanya Ismail. Ternyata yang di luar dugaan, ternyata istri pertama hamil juga, lahir anak namanya Ishak. Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi. Begitu Pak. Baik, ada lagi, silakan Pak. Hamil duluan. Ya. Ya, baik. Bagaimana dengan berzina, hamil, baru nikah? Ini anak dihubungkan kemana? Ya, anak yang dihasilkan dihubungkan kepada nasab biologis dari bapaknya, secara biologis. Ya, dihubungkan ke bapaknya yang menghamili ibunya. Ya memang beda pendapat ya, beda pendapat. Karena anak itu membutuhkan jalur nasab, nasab dihubungkan kepada bapaknya. Itu yang saya pahami. Oh, dalam keadaan hamil boleh nikah apa enggak? Ini kasus enggak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu tidak ada. Tapi kan ada, nggak boleh kan kalau wanita itu jadi janda, masa iddahnya 3 kali suci. Kalau ternyata hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sehingga tidak ada janda yang hamil dinikahi. Wanita yang hamil nggak ada yang dinikahi. Kenapa? Statusnya dia janda. Lah kalau ini bukan status janda, sehingga memang ada beda pendapat. Ayat ini juga nggak bisa dirujuk tentang kasus ini, karena ini kasus tentang janda yang masa iddah. Kalau hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Maka karena ada keraguan-keraguan, ya sudah, kalau sudah melahirkan nikahnya diulang aja. Itu namanya jaga-jaga, karena menghilangkan keraguan. Sementara tidak ada di negeri kita undang-undangnya kalau orang berzina dihukum, itu nggak ada. Nah, itu. Ada nggak orang berzina dihukum? Yang ada kalau kekerasan seksual tadi itu. Kekerasan seksual itu misalnya memperkosa. Tapi kalau suka sama suka, itu nggak ada jerat hukumnya.
Kalau agama ada, mau suka mau nggak suka, kalau dia berzina maka dia dihukum. Yang di zaman Nabi itu kan ada terjadi, wanita ini menyesal telah berzina, bertaubat. Dia sudah bertaubat segala macam, ternyata hamil. Maka ketika dia sudah positif hamil, datang dia menemui Nabi. Ya Rasul, saya hilaf, telah berzina, saya sudah bertaubat, saya menyesal betul, dan ternyata saya ini hamil. Sekarang hukumlah saya. Nabi nggak bisa menghukum orang hamil. Kenapa? Ya janin ini kan tidak salah. Hukuman berat ini nanti akan berdampak pada si janin. Kalau gitu urus kehamilanmu dengan baik. Nanti kalau sudah melahirkan kamu boleh datang lagi. Nah, permintaan untuk dihukum itu juga perlu diuji. Benar apa enggak nih dia minta dihukum? Sesudah dia melahirkan, kondisi fisik sudah pulih, maka dia datang lagi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, ini bayinya masih merah, sekarang hukumlah saya. Serius juga rupanya nih orang minta dihukum, tapi masih perlu diuji. Ini bayi butuh air susu ibu, susukan dulu bayimu selama kira-kira 2 tahun. Nanti kalau udah disapi boleh kemari lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Serius rupanya dia minta dihukum, ini bukan main-main. Maka wanita itu dieksekusi, dijalankan hukuman. Dengan sebab dia dihukum, maka dia mati. Kata Rasul, ketika dia sudah mati, dia akan masuk ke dalam surga. Ada sahabat komplain, ya Rasul, dia kan berzina, masa masuk surga? Iya, karena dia sudah bertaubat. Seandainya ada 70 orang Madinah mau taubat, seandainya taubat wanita ini dibagi-bagi ke 70 orang itu cukup. Wah, itu namanya taubat yang berkualitas. Kadang-kadang orang taubat mau istighfar, oke. Tapi kalau harus dihukum, mau nggak? Jangankan dihukum, kalau yang berkaitan dengan harta, disuruh mengembalikan harta, dia kembalikan nggak? Itu begitu, Pak. Ada lagi? Maka zina itu merusak tatanan. Merusak tatanan. Makanya jangan didekati. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Apa itu mendekati zina? Laki-laki memandang wanita secara berlebihan. Apa ya kalau bahasa kita itu? Ini bukan melihat biasa, bukan memandang biasa, tapi negesin. Bahasa Betawinya itu negesin. Diperhatikan betul wanita itu. Cantik luar biasa ini wanita. Gitu. Itu pandangan mata yang mengarah kepada berzina. Terus berdua-duaan, laki-laki dengan wanita yang tidak halal baginya, itu berdua-duaan. Itu namanya mendekati zina. Maka kalau kita bertamu ke rumah orang, udah janji sebenarnya. Misalnya punya temen, udah janji mau datang ke rumahnya. Jam berapa? Jam 5 deh, nanti saya ada di rumah. Gitu misalnya. Datang jam 5, nggak taunya belum pulang. Kata istrinya, belum pulang pak, mungkin maghrib kali baru nyampe. Bapak udah janji? Sudah. Udah. Oh iya udah, kalau gitu masuk aja dulu.
Nah, lebih baik jangan masuk. Apalagi dia cuma sendirian. Jangan masuk. Kalau begitu saya tunggu di masjid deh. Nanti habis maghrib saya kesini lagi. Lebih baik di masjid. Dari jam 5 sampai jam 6 maghrib dapat 2 juz. Nah, gitu. Berdua-duaan yang tidak halal. Bersentuhan. Bersentuhan laki-laki dengan wanita yang tidak halal. Dan seterusnya, lebih dari itu. Itu namanya mendekati zina yang harus diwaspadai. Ya, kita sih insya Allah sudah bisa menjaga diri, tapi anak kita, cucu kita, generasi kita ini belum tentu, karena sudah banyak kejadian-kejadian di mana orang melakukan perzinahan. Apalagi sekarang komunikasi gampang, pakai video call. Ini si anak muda pacaran misalnya sama anak mudi, pakai video call. Pertama ya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian kan sekarang ini gampang menampilkan diri kita lewat kamera. Lalu mulailah dia memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya. Nauzubillah. Yang enak kita janjian kapan kita ketemu, gitu. Akhirnya janjian ketemu di mana? Mungkin di rumahnya. Kenapa? Karena bapak ibunya lagi pergi. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Sementara tetangga-tetangga ini kan pada cuek. Orang hidup individual. Begitu seterusnya. Banyak terjadi perzinahan. Baik, ada lagi? Dari uraian ini kita simpulkan bahwa seorang suami dengan istri itu ditekankan untuk menjalin hubungan suami istri, karena itu hasrat, keinginan, sehingga dia menjadi kewajiban, kebutuhan sekaligus kewajiban. Seorang istri harus mau melayani hasrat suaminya, tapi seorang suami juga harus tahu diri kalau istrinya belum mau melayani. Kan memang ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau seorang istri diajak melakukan hubungan oleh suaminya, tapi dia tidak mau melayani suaminya, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka dia akan dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Nah, seorang suami kalau istrinya lagi tidak mau melayani, itu harus mencari tahu mengapa. Jangan hadis ini yang dikeluarin. Lu mau dikutuk sama malaikat? Ngomong sama istrinya begitu, mau dikutuk sama malaikat? Tentu suami yang cinta kepada istrinya, dia tidak ingin istrinya dikutuk oleh malaikat, sehingga dia harus maklum kalau istrinya belum mau melayani malam ini. Mungkin dia capek, mungkin dia kurang sehat, nggak mood.
sehingga suaminya harus sabar menghadapi kenyataan seperti itu. Nah itu begitu. Ini kadang-kadang bukan itu masalahnya. Masalahnya memang udah tidak saling mencintai. Suami istri sudah tidak saling mencintai. Cerai enggak, hubungan suami istri juga tidak. Hak kewajibannya nggak dipenuhi. Wah ini kan jadi nambah dosa nanti. Kalau bercerai nggak enak sama anak, nggak enak sama keluarga besar. Nggak bercerai ya begini keadaan, menggantung masalah. Ya jangan digantung masalah, selesaikan. Saya mendapati ada orang kayak begini, suami istri nggantung masalahnya, cerainya enggak. Nah, itu begitu, nggak boleh begini. Batasnya 3 hari, selesaikan masalah tuh 3 hari. Kalau nggak selesai, sudah pilih mau damai kembali seperti biasa atau mau cerai. Gitu. Jangan digantung masalah lama-lama, secara psikologis tidak bagus. Akhirnya apa? Oh, suami nikah lagi diam-diam. Ada yang begitu, Pak? Suami nikah lagi diam-diam. Saya bilang nikah lagi itu tidak boleh diam-diam. Jangan diam-diam. Kenapa? Karena nikah lagi itu ada 2 konsekuensi hukumnya. 2 konsekuensi hukum. Yang pertama itu nasab. Nasab. Kalau seorang bapak nikah lagi dengan seorang wanita, maka wanita itu menjadi ibu tiri dari anak-anaknya. Itu hubungannya sangat kuat, ibu tiri. Seandainya si bapak itu mati, maka anak ini nggak boleh kawin sama ibu ini. Kan mungkin aja si bapak kawin sama wanita masih muda, umurnya lebih muda dari umur anaknya, misalnya anaknya laki-laki. Lalu karena ada kegiatan di suatu kampung, orang-orang bilang itu janda kembang. Naksir juga jadinya mendengar dia janda kembang. Dulunya kembang desa, dulu kembang desa, sekarang janda kembang. Nah, gitu. Akhirnya naksir, jatuh cinta, mau nikah. Boleh nggak nikah? Nggak boleh, karena ini ibu. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan. Gitu. Anak yang dihasilkan itu jadi saudara, abang adek ini, sebapak, saudara sebapak. Karena nggak tahu, nggak kenal, akhirnya apa? Udah gede, kuliah satu kampus, jatuh cinta, mau nikah. Boleh nikah? Nggak boleh. Tapi kalau terjadi pernikahan juga, itu dosa bapaknya yang sudah meninggal itu. Kenapa dulu nikah diam-diam? Yang kedua, itu adalah konsekuensi waris. Warisan. Kan kalau bapak nikah dengan wanita ini adalah ahli waris. Anak yang dihasilkan ahli waris. Bapak mati, nah ini ahli waris, harus dikasih hak warisnya. Cuma dikasih apa enggak? Harta ada di istri pertama. Dia datang menemui istri pertama ini, minta hak waris. Dikasih nggak sama istri pertama? Nggak dikasih. Kenapa? Nggak tahu. Tahu aja nggak dikasih, apalagi nggak tahu. Begitu kira-kira. Jadi jangan karena itu akhirnya nikah diam-diam, akhirnya merembet ke masalah lain.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.